Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibihi wal imamu yaktubu ansyid faqad lagha wa man lagha wal imamu yaktubu fala jum'atalah. Man utahi sapane wong iku kala ngucap sapa man li sahibihi maring kancae man wal imamu hale utahi imam iku yaktubu khutbah sapa imam, ansyid mongko menengo sira, faqad lagha mongko temen-temen apa jenenge ngucap sapa imam. Dalam hal ini wicara niku khutbah. Wa man lan sapane wong iku lagha ngucap sapa man utawa ngomong sapa man, wal imamu hale utai imam iku yaktubu khutbah sapa imam, fala jum'ata mongko ora ana Jumat iku maujud lahu keduwene eman. Wa hadza utai iki hadis iku yadullu nuduhake apa hadis apa hadza ala anal iskati ing ngatasi sak temene menengake wong. Artinya ketika ada orang yang berbicara saat khutbah itu dianjurkan untuk apa jenenge mengisyarahkan untuk diam. Iku yang bagi sayuki apa ayakuna yen to ana apa iskat bi isyaratin iku kelawan isyarah auram hasotin utawa mbalang krikil la bin nutki ora kelawan ucapan. Nah, dawuhe Kanjeng Nabi ketika imam itu sedang khutbah, maka orang yang mendengarkan khutbah atau si mustami' itu tidak diperbolehkan untuk berbicara. Ketika ada orang yang berbicara, maka orang yang berada di sebelahnya atau yang berada di dekatnya itu dianjurkan untuk memberikan isyarat supaya mendengarkan imam. Nah, memberikan isyarat itu bukan dengan ucapan, ya, akan tetapi dengan tindakan. Baik itu isyarat, nek cara wong Jawa nu isyarat ngene. Nah, artinya kau meneng, ya, meneng rungokno imam. Nah, utawa isyaratnya gawe nyawat kerikil dengan batu. Nek nang masjid kene gak ono watu ya. Nah, ya sembuh isyaratnya sampean ya apa? Yang jelas itu tanpa dengan menggunakan ucapan, tidak berupa kalimat. Itu cara memberi isyarat orang untuk mendengarkan khutbah. Artinya khutbah ini kan berarti sangat penting loh. Ya, khutbah itu penting. Dan lagi begini, apa namanya, sebenarnya kalau kita melihat pada syarat sahnya sholat, yang namanya sholat Jumat dengan yang lain itu sebenarnya sama. Ya Husni ya, sebenarnya sama. Kudu suci teko hadas, ya. Terus kemudian merdeka balik, ya, dan lain sebagainya. Lah terus cuman ada perbedaan antara syaratnya orang yang melakukan sholat biasa, sholat fardu biasa dengan apa jenenge sholat Jumat. Itu ada perbedaannya. Perbedaannya di sini. Yang pertama masalah waktu. Ya, masalah waktu. Kalau sampean sholat duhur, kemudian sholat sama duhur itu akhir, ya, selama sampean masih menemukan satu rakaat di dalam waktu sholat duhur, setelah sampean ruku, mari ngono sampean sujud pada rakaat pertama, sampean sujud, ya, sujud pada rakaat pertama, terus kemudian tiba-tiba sudah masuk waktunya asar. Itu apakah sampean termasuk orang yang qadha napa mboten? Mboten. Artinya sampean masih memiliki, sampean mendapatkan waktunya sholat zuhur. Yes, itu yang pertama, masalah waktu. Terus perbedaannya dengan Jumat bagaimana? Nah, kalau sampean sholat Jumat kok salam sampean itu masuk pada waktu asar, maka sampean harus sembahyang zuhur. Paham? Nah, sampean harus melakukan sholat zuhur. Terus apakah Jumatannya tidak sah? Ya, Jumatan ini kudu diganti dengan sholat zuhur. Paham ya? Berarti Jumatan itu tidak boleh melebihi waktu sholat zuhur. Masih ya ketika sampai salam pas assalamualaikum pertama masuk waktunya asar. Itu berarti sampai sholat Jumatnya sudah
sudah gugur, kehilangan sholat Jumat. Itu perbedaan yang pertama masalah waktu. Terus yang kedua itu perbedaan dengan masalah hitungan. Ketika sampai jamaah sembahyang zuhur, jamaah biasa, maka 2 orang pun sudah cukup ya. 1 imam, kemudian makmumnya ada di sebelah kanan seorang imam. Nah ini perlu saya ingatkan lagi gawe konco-konco santri ya. Kalau misalnya jamaah di sini ya, kalau misalnya jamaah di sini itu utamakan soft kanan sampai isi. Jadi cara mengisi soft itu seperti itu. Nah, perlu dipahami ngoten. Jadi gak sembarangan sampean oleh apa jenenge ngisi soft itu tidak sembarangan. Nih. Tata carane niku yang kanan diisi dulu, kemudian baru yang kiri. Nah. Apa gak oleh ngisi soft yang sebelah kiri? Oleh. Cuman yang lebih utama. Kalau sampean ada yang lebih utama, kenapa sampean tidak mengambil yang lebih utama kan ngono? Nah, selama sampean mampu dan itu tidak repot. Nah terus kemudian masalah bilangan ya. Ini perbedaannya kalau dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat orang berjamaah Jumat itu kan hitungannya jumlahnya itu harus 40 itu dengan imam apa dengan makmum itu? Hah? Dengan imamnya. Nah, dengan imamnya. Nah, yang jadi permasalahan seperti ini. Kalau 40 itu dengan imam, maka ketika khutbah itu kan juga 40 orang yang harus mendengarkan. Iya toh? Dengan imamnya atau tidak itu 40-nya? Hah? Tidak, berarti kalau tidak otomatis ketika sholat Jumat, ketika sholatnya itu dengan imamnya apa enggak? Hah? Ya tetap dengan imamnya. Tapi yang mau sholat dipas-pasno koyo ngono. Ya, apa maneh kalau khutbah rodok suwe, khutbahnya nek rodok suwe niku biasanya makmumi ngantuk, nggih, atau si mustameknya ngantuk, orang berjamaah ngantuk. Nah, ketika kok kurang satu saja ketika khutbah. Asli pas ya, 40 umpamane. Nah, misalkan di dalam sholat Jumat itu ada 40 pas wonge. Terus bareng siji turu, gak ngrungokno khutbah imam, sah enggak? Enggak toh. Nah, karena apa? Karena kurang dari 40 atau dia meninggalkan itu jelas. Tapi kalau tidur. Nah, batasannya tidur seperti apa? Orang dikatakan tidur itu ketika dia itu memang sudah tidak mendengar apapun dan tidak tahu dengan apapun. Karena ada kan ketika sampean seliyer-seliyer. Nah, kalimat seliyer-seliyer cara wong Jawa seliyer-seliyer. Itu kan masih mendengar, ya. Masih mendengarkan. Ya karena memang di sini dalam syarat mendengarkan khutbah itu tidak disyaratkan untuk memahami. Yang disyaratkan hanya mendengarkan. Urusan paham gak paham ya urusan buri dah. Yang menjadi syarat itu kan mendengarkan, begitu. Nah itu ya 40 orang itu masalah bilangan. Atau ketika sholat. Nah ini sholat pada apa? Masuk waktu sholat Jumat. Orang sholat ketika menjadi makmum, mufarokoh boleh atau tidak? Boleh. Ya jamaahnya sah apa enggak? Kalau sholat biasa jamaahnya wong sing mufarokoh itu cek pancet sah. Dia masih mendapatkan ganjaran 17 kayak ngono. Nah, namanya likur. Kemudian kalau yang bilangan dari 40 itu tadi, sholat Jumat, misalkan dia itu pas ngepres jumlahnya 40, kemudian yang satu ketika sholat Jumat kok mufarokoh, ya ada satu orang mufarokoh, ya wis Jumatannya buyar, maka Jumatannya tidak sah. Jadi memang hitungannya 40 itu sampai salam. Arek sing beling-beling arek pondok santri kalau wis pinter masalah fikih mari ngono kadang lek ngerasa gregetan karo imame itu kadang koyo ngono iku arek sing beling lho arek sing nakal ngono iku mentang-mentang dhek iso fikih kemudian ikut Jumatan dadak sing imami wong sing diketingi orang yang dibenci wis takbir melok Jumatane mari ngono mufarokoh iku belaen.
Mungkin nek dadi santri niku sampean kudu pinter tapi mokonge ojo katut. Ya, itu yang kedua ya, masalah bilangan. Kemudian jamaah. Khutbah itu harus dilakukan Jumatan itu harus dilakukan secara berjamaah, berbeda dengan sholat fardu. Itu saya rasa sudah jelas. Kemudian ada lagi terus masalah khutbah nggih, masalah khutbah 2 Jumatan niku kan menjadi syarat saya Jumat ya nah, menjadi syarat saya Jumat. Nah, Jumatan itu gak ngerasa tidak bisa dikatakan sah kalau tidak diawali dengan khutbah. Itu yang menjadi perbedaan antara sholat biasa dengan sholat Jumatan. Pun ada 6 ada 6 perbedaannya itu. Paham nih ya? Yes. Terus nek apa jenenge masbuk. Nah, masbuke orang sholat Jumat itu bagaimana? Apakah dia itu masih dikatakan mendapatkan Jumatan atau tidak? Ya Mar, masbuke wong Jumatan, dia harus harus menyempurnakan sholat zuhur apa sik oleh Jumatan nih? Itu ada ikhtilaf antara ulama ya, akan tetapi yang banyak dipegang oleh ulama itu ketika masbuknya itu masih 1 rakaat ya, itu maka dia masih mendapatkan Jumat. Rakaat kedua terus mari ngono makmum iku sik nututi ruku, umpama imam ruku terus sampean takbir ikut ruku. Kalau sampean ini masih mendapatkan ruku itu, maka berarti sampean masih bisa Jumatan, artinya bisa dikatakan sampean sholat Jumat. Lah kalau seumpama imam ini pada rakaat kedua sudah sujud, sampai niatnya duduk Jumat mana tapi sholat zuhur, apa sholat zuhurnya makmuman. Jadi niatnya sampean sholat zuhur makmuman ya. Lah terus kemudian bagaimana dengan rokaatnya? Rokaatnya berarti sampean 4. Paham ya? Nah itu masalah makmum sing masbuk. Pun terus nomane. Maka di sini Kanjeng Nabi dawuh ketika seorang imam itu khutbah mengingatkan kepada orang yang tidak mendengarkan khutbah itu dengan cara isyarah. Seperti yang pernah saya ceritakan dulu, ada seorang tukang khutbah ketika khutbah Jumatan terus mari ngono khutbahnya rada lucu. Akhirnya guyu kabeh jamaah. Teko ngguri masjid ana sing balang karo klompen. Iku ternyata sembalang klompen iku yai sepuh. Iku apa? Itu menandakan awakmu nek khutbah iku ojo kakean guyon. Apalagi sing jenenge khutbah itu sampean sembayangkan mempersiapkan diri untuk menuju khusyuk kan ngono. Noto ati sampean dikei wasiat nang gone kono agar supaya sampean takwa nang gone Gusti Allah, perintah-perintah nang gone kono ana ya. Supaya apa? Supaya nanggone khutbah itu sampean iku sakjane iku sepantasnya tuh menata hati sampean untuk menghadap nanggone Gusti Allah. Nek sampean guyon koyo ngono ya apa sampean kate ngadep? Sampean kate moro nanggone yai di tengah perjalanan sampean cengengesan. Sampai nang ngarepe yai sampean cengengesan. Apa pantes koyo ngono iku? Lah gak pantes kok. Nah itu salah satu hikmah fungsi daripada khutbah itu. Jadi agar supaya sampean ketika sholat hati sampean itu sudah mancep nanggone Gusti Allah, artinya sudah menghadap nanggone Gusti Allah. Lani nanggone kene di antara salah satu hikmah isyarahnya dengan menggunakan isyarah atau menyuruh orang untuk tidak ngomong, mendengarkan khutbahnya imam dengan cara isyarah yaiku hikmah. Nek sampean omong-omongan iso-iso engko eyel-eyelan, mari eyel-eyelan tukaran, gak sida khutbah buyar. Lah sing paling selamat ya iku mau khutbah aja suwe-suwe. Cek ndang mari terus mari ngono sing liyane gak sampai turu. Ya mustameke gak sampai turu. Aja suwe-suwe.